Oke, jadi bagi keluarga pasien thalassemia mereka harus telepon sehari sebelum Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Kenapa harus seperti itu? Sayang, kasihan mereka kan sampai sini Nanti harus nggak ada darah nginap di mungkin sini, ya, Pak, ya? tidur sana, di Ya. broadcast sini, broadcast sana. Jadi kalau udah ada telepon, kita kan bisa hubungi. Dia butuh darah O, PRC. Maka kita sudah dia melapor, maka petugas kita akan hubungi yang datang mendonor itu, maka dihubungi, atau datang sukarela, ditandai nanti bisa ini untuk membantu saya datang. Pokoknya yang saya bilang handphone tadi, 10 orang tadi. Siapa jamnya mau ada tulusna, ya dia saya mendonorkan tuh Rizky, pakai lesemi gitu, oke kita simpan, kita bantu anak itu. Jadi begitu mereka datang sini, masuk rumah sakit, langsung ditransfusi, nggak perlu sini, langsung pulang ya. Langsung pulang. Karena dia udah segar bugar balik, langsung pulang dia. Pagi di donor, trauma transfusi, darah udah disiapkan, tinggal ambil kombinasi dengan rumah sakit yang bersangkutan, berangkat pulang dia. Jadi nggak perlu dia nginap atau Nggak segala perlu, macam, harus Pak, ya? ada ini, harus ada itu, banyak kali yang jadi, mohon maaf, ada kutip lah. Sayang lah juga harus dicari. Nah, malah saya bilang ya, itu. oke, baik, Pak. Masalah saya ini. Ini Pak, bagi keluarga pasien sini menghubungi ke nomor yang sama juga tadi, Pak? Kalau 811 68 15 Oke, 800. nomor Nomor itu. itu khusus nomor itu, bukan nomor pacaran, bukan nomor hubungi Pak Kamarun, nggak boleh. Nomor itu. Oke, baik, Pak. Jadi keluarga bisa menghubungi ke nomor itu untuk kebutuhan darah Ya. pasien thalassemia sendiri. Dan mereka ada punya nanti unang nanti dari Ya. sana nanti sekalian nengok nanti catatan mereka. Catatan mereka ini nanti telepon jam sekian, ini keluarganya ini. Nomornya udah ada situ. Udah ada situ. Jadi orang ini yang telepon keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi Baik. nomornya udah pasti ada. Pasti ada ya. Oke, Pak. Ini kan waktu di awal-awal pandemi kayak dari Bapak juga ada menceritakan nih, masyarakat mau mendonor kan kayak ada was-was segala macam lah gitu ya, Pak ya. Itu juga kan jadi tantangan tersendiri nih bagi teman-teman di PMI. Ini bagaimana kita artinya ini Pak, mungkin sedikit imbauan juga ke masyarakat bahwa jangan takut untuk mendonor gitu. Ya. Ini Ya. bagaimana nih Pak? Ya, saya sampaikan bahwa secara medis ya corona itu tidak menular lewat darah. Ya, oke. Lewat darah ya. Tapi lewat sentuhan segala macam ya kan. Tidak lewat darah, lewat jarak dekat, lewat bersin, itulah. Cairan. Lewat cairan Tidak ya. melalui lewat Tidak darah. melalui darah. Oke. Tidak melalui darah. Makanya tidak pernah takut, nggak usah takut. Datang, yang penting nengok nggak, dijalankan nggak PMI protokol kesehatannya, tempat mendonorkan darahnya. Mulai gedungnya disiapkan nggak? Kita siapkan. Maka saya bilang saya waktu itu wajib para petugas. Malah sekarang kita di petugas akta itu di pelayanan itu juga kita sekat dengan kaca gitu. Dan mereka wajib pakai APD, alat pelindung diri, ya itu wajib. Masker, face shield, dan untuk dirinya sendiri. Saya bilang pada anak-anak ini juga termasuk sarung tangan memang itu wajib sekali pakai dan segala macam. Dan juga ada protokol kesehatan, suhu dan cuci tangan, segala macam itu harus wajib. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke anak-anak ini, ke tenaga medis, mulai dokter sebagai para medis lainnya, bahwa bekerja di area ini itu menjaga diri sendiri itu hal utama. Harus utama itu. Kenapa? Ketika kita bisa menjaga diri sendiri, maka akan bisa menjaga yang lain. Yang datang di sini pun juga dia harus nyaman. Jangan kita mengkampanyekan orang, kita nggak nyaman. Beda ya, ini mohon maaf saya bilang. Mungkin orang tanya, Pak Kamarun, Husna kok nggak pakai masker? Ini kan kita wawancara ya. Wawancara, jangan salah. Ngobrol ya, jangan salah nanti. Tapi setelah ini kan tetap akan pakai masker. Pakai masker. Kan nanti ada yang kritik juga ini kan. Oke, masker. Tapi ini kan wawancara, nggak ini kita kagak berjauhan, nggak ada yang lain. Sama dengan ketika rapat Fitkom kita sendiri ngapain? Pakai masker. Pakai masker. Kan itu kan. Ini perlu juga kita jelaskan. jadi kita menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan jangan takut. Alhamdulillah sampai hari ini Allah sangat masih melindungi kita semua, utama PMI Utama Aceh. Saya bersama dengan seluruh relawan dan staf masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan saya nyelemen, terus saya bilang ke anak-anak ini jaga diri sendiri, karena kalau udah itu nanti susah untuk mendapat kepercayaan balik dari masyarakat itu sendiri. Kepercayaan itu yang susah untuk kita jaga ya Pak? Itu yang paling susah. Kepercayaan itu yang paling susah. Una tahu sendirilah, tepatnya masalahnya Runa, bagaimana PMI ini dulu, ketika dulu tanyalah teman-teman, ketika mengapa orang nggak mau donor, kenapa orang khusus tentang donor darah ya, kenapa orang mau donor, kenapa orang malas pergi ke UGD, malas mengurus darah, malas macam-macam lah. Berarti ada yang tersumbat.
Maka selama alhamdulillah atas dukungan media, ada semua stakeholder yang ada siap berkampanye terus, alhamdulillah mendapat bantuan dukungan sepenuhnya. Seperti hari ini juga, ini kan sosialisasi ini. Mendapat dukungan sepenuhnya dari media. Saya ajak teman-teman media masuk ke dalam, nengok bagaimana kerja mereka dan apa yang kerja mereka. Ada pertanyaan lagi nanti setelah donor darah, saya mau operasi ini, udah donor, kok udah donor tuh, segera darah yang diberikan, padahal perlu diolah dulu darahnya, yang membutuhkan sampai 3 sampai 4 jam di gedung itu, dan itu nggak bisa dipercepat. Telepon Pak Kamar harus cepat, nggak bisa, karena itu mesin yang bekerja. Nggak bisa diolah. Nggak bisa diolah, memang mengolah, tapi nggak bisa diolah. Nggak bisa diolah dengan perkataan. Dengan perkataan nggak bisa saya bilang, Dok, ataupun saya tugas itu, Julfikri, Sari, Pak, percepat ya, ini keluarga saya percepat, nggak bisa. Karena yang kita bawa ke situ adalah menyehatkan cicilan transfusi pasien, bukan membawa oleh-oleh penyakit. Makanya di situ diolah itu minimal 4 parameter supaya kita ketahuan dia menurut alat kita ya, dia ada virus HIV AIDS, ada virus sipilis, ada virus hepatitis B dan hepatitis C. Kalau ada virus-virus tersebut, maka setelah diolah darah itu darah reaktif, maka dikarantinakan, tidak akan diberikan ke pasien. Nah, itulah tujuannya diolah tadi ya Pak. Ya, dan gini juga, ini mohon maaf kepada telepon donor. Ketika ada sesuatu, mohon maaf, menurut alat kita kita pakai ELISA test, menurut alat kita telepon donor nanti umpamanya Bapak bagusnya misalnya ke PMI, nggak bisa donor belum bisa donor, jangan marah-marah. Nggak usah marah-marah, karena itu menurut alat kita Bapak belum bisa donor. Karena kenapa? Karena kita mengandung pasien safety. Ada sedikit aja virus yang itu kita mengharap belum bisa donor. Nanti datang aja ke PMI, tentang PMI ada dokter yang menunggu konsultasi, nanti akan diberikan rujukan selanjutnya. Oh begitu. Kalau untuk virus corona terdeteksi juga Pak? Enggak. Oh itu enggak ya? Karena memang nggak ada masalah dengan virus corona di negara. Sudah ada kaitan dengan udara. Deteksi itu kan itu yang seperti tadi. Virus itu menurut alat kita ya. Tapi jangan pula nanti ngotot harus saya bisa donor ini. Itu apa? Setelah donor juga nggak bisa dipakai. Karena yang kita bawa, yang kita berikan itu untuk menyehatkan diri kita dan menyehatkan yang pasien. Jangan kita juga kirim oleh-oleh terbaru dari kita. Ya, bukannya tambah sembuh ya jadi pasien, tambah sakit jadi. Tambah sakit. Ya, jangan kita lawan pegadaian, jangan sampai mengatasi masalah tambah masalah. Iya Pak Kamarudin. Oke Pak Syedal, ini sangat banyak informasi yang diberikan oleh Pak Kamarudin terkait dengan donor darah tadi ya. Artinya setelah mendonor tunggu dulu sekitar 4 jam Pak ya, diolah dulu darahnya untuk dilihat apakah darah itu layak diberikan kepada pasien ataupun tidak. Dan tidak bisa diolah dengan Pak Kamarudin, tolong ya darahnya segera, itu tidak bisa. Karena yang bekerja mesin ya Pak ya. Bekerja alat itu miliaran harganya. Oh ya Pak, terkadang ini juga Pak, di luar nih Pak, misalkan udah selesai donor darah nih, kan PMI juga sering ya menginformasikan bahwa hari ini ada donor darah di dinas ini, dinas itu, sehingga mungkin masyarakat mengira banyak nih darah stok, kemudian mungkin pas datang ke PMI udah nggak ada darahnya. Itu bagaimana nih Pak kita memberi penjelasan? Ya, makanya kita kan selalu memberi di media ya, kita selalu sampaikan. Hari ini umpamanya kemarin terakhir di dinas ini besok akan ada donor di Disbudpar, Inspektorat, kemudian dinas pengungsian dan sebagainya. Hasil ini semua saya sampaikan kepada kita semua. Hasil ini selalu kita ini lewat PMI Kota Banda Aceh ya, Mas Kura. Selalu kita sampaikan. Umpamanya dinas Polan berapa dapat, dinas Polin berapa dapat. Ini contoh ya, tapi saya nggak bisa berikan. Dan ini nggak bisa diolah. Nanti jangan pula dinkes umpamanya. Ini contoh ya, ini saya bilang sampai ini kes. Ini lengkap, nggak bisa dinkes semua lapor ya ke Pak Sekda dia dapat umpamanya ini hari kemarin dia dapat berapa nih? Ini 9. Oh enggak 20 kantong. Baru 4, ulang artinya 24 kantong berarti ya. Nggak bisa dia olah-olah karena ini kita punya data semua. Punya data nomor kantong berapa, kode pendonor berapa, nama umpamanya ini siapa ya kan, Khairul Nasri umpamanya ini contoh ada pekerjaan di sini, ada nomor HP, ada jenis donor, golongan darah, catatan sampai nomor kantong. Nah, ini semua nih jabatan dia apa. Jadi ini contoh. Jadi kita nggak bisa nipu-nipu. Ini 20 coba Bapak bayangkan umpamanya, jangan salah, jangan ini. Ini coba contoh lagi. Berapa dapat umpamanya. Jadi ini
Ya. dinas sosial 16 kantong. Ya. Jadi saya bilang tadi berapa? 100 kantong kan? 100 kantong per hari ya. Per hari. Ini dapat 16. 16, 20, 20 kan? 24. Nah, Itu ada juga yang belum banyak. lagi. Jangan kita ini biasa kan dinas perhubungan itu banyak ya. 100 lebih kan. Ya, Tapi mudah-mudahan kali ini banyak juga lah. Semoga ya Pak ya. Semoga. Jadi ini yang kita sampaikan. Memang Pak Sekda sempat juga WA saya. Cosong tak kau? Katanya kok sikit-sikit kali. Nah, saya bilang kan dia kayak gitu kan. Kok sikit-sikit kali dapat tuh Pak Ketua. Saya bilang saya senang. Nanti kita evaluasi lagi. Jadi ini juga kita nggak bisa maksa. Ya, kalau orang nggak mau donor kita nggak bisa maksa. Nggak bisa juga, ya, Pak, maksa. Saya itu saya sampaikan. Ya. Jadi ini contohnya. Ya. Bre produk Chongchong. Ini siapa nih? Ya. Nah, jadi ini contoh. Jadi tapi kita tetap dengan gaya PMI yang kita nggak boleh memaksa, tapi tetap menghimbau terus. Tapi kalau Pak Sekda sebagai anggotanya, beliau saya salut membuat ini. Kita baru pertama di Indonesia nih, kayak hadir Pak JK kemarin di Fitkom. Fitkom langsung Pak JK. Karena secara masif ya, secara instruksi masif nih, dikejar berapa dapat, berapa nanti buka evaluasi. Ada instruksian. Dalam hal ini ya sekali lagi kita berterima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah melakukan gerakan ASN Donor dan juga TNI Polri, dan ini TNI Kodam ini tanggal 24 ya. 24 juga mereka melaksanakan donor darah yang berbiasa. Di samping juga sering dilakukan seperti kemarin di Rindam. Ya, kita berapa 1 bulan yang lalu lah, bulan lebih yang lalu kita juga di Rindam. Itu Rindam kan tahu sendiri kan, diajak semua pasukan. Saya bilang ke Pak Darindam, Pak Marzuki, Bang, ini kita ini sekian, kita berencana boleh, tapi semua nanti ada medis mengadakan. Enggak, ini harus dapat 500. Iya betul, makanya waktu kata sambutan saya sampaikan. Tapi beliau tetap, Bang, harus dapat. Semangat. Iya, semangat, oke, saya bilang kan. Dan akhirnya kan banyak, kok bisa banyak nggak dapat? Nggak bisa, itu medis. Kan sebelum didonor kan diperiksa dulu diperiksa ya Pak. HB, diperiksa tensi dia, segala macam. Ada riwayat minum obat. Kan nggak mungkin juga kita bilang, oh dia nipu dia tuh, bilang-bilang minum obat 3 hari ini. Kan nggak mungkin juga kita bilang, kamu nipu ya? Nggak mungkin. Kalau orang nggak mau donor, banyak alasannya. Minum obat, segala macam. Itu wajar-wajar aja lah. Itu hak dia Pak ya? Hak dia, nggak mungkin juga kita periksa sampai ke situ. Begitu juga, dia harus jujur. Dia minum obat. Tapi dia maksa diri untuk donor. Nggak boleh bawa pulang darah, rugi kepala merah juga rugi kantong bukan murah, rugi jarum suntik dan segala macam jarum semuanya untuk pulang di ini ada sesuatu dalam darah. Sama juga nggak bisa digunakan untuk pasien. Digunakan untuk pasien nggak bisa digunakan, dia capek, PMI rugi. Ini makanya kita bilang jujur itu. Jujur yang penting si pendonor, kemudian itu ya Pak ya, harus sebenarnya kalau mau donor juga harus jaga diri dulu ya, jaga kesehatannya. Karena waktu donor juga dicek HB terlalu tinggi rendah juga nggak bisa gitu ya Pak ya. Gitu. Makanya kita mau mengadakan kegiatan itu kita selalu sampaikan sosialisasi dulu minimal 3 hari 4 hari sebelumnya kita sampaikan apa syarat bisa berdonor, kita sampaikan kemudian menjaga diri supaya tidak terlalu banyak begadang, jam tidur minimal 5 jam. Kemudian juga dia tidak mengkonsumsi obat-obatan kalau dia yang mau donor 3 hari dalam 3 hari itu. Kemudian kalau masalah riwayat penyakit segala macam, kalau itu sih udah jelas nggak ini ada riwayat kemo segala macam sudah jelas bisa. Kita nggak bisa ganti yang paksakan. Ada juga kadang orang ingin donor ini butuh saya nggak bisa. Artinya gini juga Pak ya, kesadaran diri sendiri untuk membantu sesama manusia membutuhkan darah itu juga dibutuhkan ya Pak ya. Kalau emang udah niatnya saya mau donor, apapun itu tadi akan menjaga kesehatan tubuh. Tapi kembali kayak ini, kalau emang dia nggak mau ya nggak bisa kita paksa juga lah.